Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas 1.4.A.8 koneksi antar materi modul 1.4 Budaya positif. Perkenalkan, nama saya Widya Ratna Astiani, CGP Angkatan 9, kelas 161A2 Jawa Tengah, STN 08 Kedunguni, dengan fasilitator Bapak Parjio dan PP saya Ibu Nurrohmi Listio Handayani. Refleksi. Adakah hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Yang menarik adalah saya belajar banyak hal di modul ini tentang budaya positif, baik budaya positif yang tingkat kelas maupun sekolah, yang kecil maupun budaya positif yang skala besar. Pertama, tentang segitiga restitusi, bahwasanya membuat anak mengakui kesalahan dan menyadari kesalahannya, serta anak diajak untuk menganalisis tindakannya apakah sudah benar atau belum. Kedua, terkait posisi kontrol dari seorang guru. Ada banyak dampak yang akan terjadi jika kita tidak belajar untuk segera memahami posisi kontrol ini. Dan harusnya ilmu ini tidak berhenti sampai pada saya, namun berhenti pada saya teman-teman yang ikut CGP saja. Namun saya berharap semua pendidik harus tahu posisi kontrol guru saat ini agar kedepannya bisa memperbaiki. Ketiga, tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas hanya sebatas keyakinan bagi saya. Namun setelah belajar modul ini, keyakinan kelas punya pengaruh besar. Apalagi jika keyakinan kelas ini didokumentasikan dan ditempelkan di kelas. Anak akan mematuhi keyakinan kelas tersebut dan akan berpikir beberapa kali untuk melanggarnya, karena keyakinan kelas bersifat universal, mengandung nilai kebajikan dan berasal dari motivasi intrinsik atau dari dalam seseorang. Dan ketika membuat keyakinan kelas ini menggunakan model Y, tabel Y, dan tabel T. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Budaya positif harus diterapkan sejak dini, sejak awal murid masuk sekolah tersebut, agar menjadi pembiasan yang positif. Maka perlu sekali adanya kerjasama antar guru atau kesepakatan antar guru dan kepala sekolah untuk menyepakati bersama budaya positif apa yang akan diterapkan pada anak. Itu menjadi ciri khas dari suatu sekolah. Jadi ketika anak kelas 1 masuk, itu sudah kita terapkan budaya positif sampai nanti dia di kelas 6. Budaya positif di kelas adalah salah satu budaya positif dalam lingkup kecil. Contohnya, anak dibiasakan untuk minta izin bila ke toilet, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, berjabat tangan kepada bapak ibu guru, tidak hanya dengan wali kelasnya saja, dan menerapkan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun di sekolah Anda? Ternyata kalau tidak didokumentasikan dan hasil keyakinan kelas itu, maka akan sia-sia saja, anak akan lupa, begitu juga dengan gurunya, maka keyakinan kelas itu akan tidak dilaksanakan secara lama atau dalam waktu yang lama. Jadi keyakinan kelas harapannya didokumentasikan dengan sangat baik dan ditempel di kelas. Dan setiap keyakinan kelas tidak berlaku selamanya, perlu ditinjau kembali untuk mengikuti zaman yang sedang berkembang. Membuat atau melaksanakan kembali budaya positif butuh yang namanya perjuangan. Konsisten, butuh usaha, karena kita sebagai pendidik, jika muridnya mau menjadi pribadi yang baik, punya karakter yang baik, luhur, dan disiplin, maka guru harus memberi teladan dulu dan contoh yang baik pula. Bila memang belum ada kolaborasi, maka ajak warga sekolah lain untuk melaksanakannya bersama-sama. Apalagi setelah adanya pandemi ini, anak-anak sudah lupa dengan budaya positif yang pernah diterapkan di sekolah. Mereka sudah puas dengan gadget mereka masing-masing.
Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Ketika memulai, harus selalu mengingatkan terus kepada anak, karena murid suka lupa dan menanyakan setiap saat. Namun setelah melalui peneladanan dan sosialisasi kepada wali murid, kegiatan tersebut bisa berjalan dengan sendirinya tanpa anak disuruh untuk melakukan, menjadi pembiasaan. Membaca Asmaul Husna, sholat duha, sholat duhur berjamaah, berangkat pagi, mengerjakan PR dan tugas, melaksanakan piket kelas. Terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Yang sudah baik, kerjasama dengan Bapak Ibu guru, wali siswa, kekompakan, anak yang patuh. Yang perlu ditingkatkan adalah membuat program pembiasaan dengan skala besar yang memanfaatkan fasilitas sekolah seperti kunjungan ke perpustakaan sekolah. Hal ini dilakukan agar anak mengenal ruangan perpustakaan dan mereka menjadi tahu bahwa di dalam perpustakaan banyak sekali buku bacaan yang menarik. Berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum saya mengajar di SD, saya mengajar di jenjang SMP dan SMA. Saya lebih sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan teman. Beberapa rinciannya, di SMP lebih sering menggunakan posisi kontrol, penghukum, dan pembuat rasa bersalah. Di SMA, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah dan teman. Untuk di SD sekarang, saya sering menggunakan posisi pemantau. Saya baru menggunakan 4 posisi dari 5 posisi kontrol yang ada. Dan setelah mempelajari ini, saya banyak perubahan, mulai berhati-hati dalam memposisikan, terutama ketika memberikan hukuman, karena hukuman itu bersifat menyakitkan anak. Jadi saya menghindari hukuman tersebut, saya ganti dengan konsekuensi. Perasaannya ya senang, beruntung karena saya belajar ini, tahu materi tentang 5 posisi kontrol dan saya tahu posisi saya di mana, yang belum tercapai yang mana. Setelah mempelajari beberapa modul yang ada di LMS, saya mencoba memposisikan saya sebagai manajer. Walaupun tidak banyak saya terapkan dengan mengajukan pertanyaan yang ringan kepada anak jenjang SD bila mereka melakukan tindakan yang kurang tepat. Seperti halnya menanyakan, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini, nak? Dan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa guru itu menuntun sebagai among, menuntun anak untuk bisa mengatur dirinya sendiri. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Tahap tanpa kita sadari, saya pernah melakukannya dalam beberapa masalah yang terjadi pada anak. Perkembangan zaman dan teknologi, akhirnya saya pun tahu tindakan tersebut memiliki nama sebagai segitiga restitusi. Mungkin tidak hanya saya, teman-teman saya juga seperti itu, pernah melakukan praktek segitiga restitusi. Anak memecahkan masalahnya sendiri dibantu dengan Bapak Ibu guru melalui melalui pemberian pertanyaan dan pernyataan kepada anak. Tanpa mereka sadari, Bapak Ibu menggiring anak berpikir kritis tentang masalahnya dan akhirnya menemukan solusi dari masalah tersebut. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Terciptanya budaya positif butuh dukungan dan aksi pastinya dari para pihak yang terkait terutama warga sekolah. Karena sebuah program bila tidak ada kolaborasi yang solid, maka tidak akan menjadi budaya positif yang mampu
diterapkan pada warga sekolah. Setiap warga sekolah harus sadar betul akan budaya positif yang ada di sekolah. Secara sadar melakukan budaya positif tersebut. Namun sekolah juga bisa memanfaatkan media sosial atau media cetak untuk mempromosikan, untuk menyebarluaskan budaya positif yang sudah kita lakukan melalui tayangan video YouTube, Instagram, status WA, atau TikTok. Untuk cetak agar anak selalu ingat dengan budaya positif, maka perlu adanya dokumentasi dalam bentuk poster, pamflet, papan slogan, sehingga anak bisa tiap hari membacanya. Demikian tugas saya, koreksi antar materi. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mari budayakan disiplin positif dari lingkup kecil terlebih dahulu.